Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin. Warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali, Allahumma amin. Kaum muslimin hadirin wal hadirat, para santri, santriwan dan santriwati yang semoga saya banggakan ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi kali ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pembacaan kitab Adab Penuntut Ilmu. Kita sudah selesai membahas masalah keutamaan bagi orang-orang yang memiliki sifat jujur. Sekarang kebalikannya adalah dalil-dalil yang berbicara tentang bahayanya bagi seorang penuntut ilmu secara khusus atau secara umum buat kaum muslimin, orang-orang yang suka berdusta atau mereka suka berkata bohong. Bahasa kitanya adalah dia pembohong, dia pendusta. Ancaman dari Nabi SAW, ya, ini sangat banyak. Di antaranya adalah orang yang berkata dusta, dia diancam sebagai orang-orang yang munafik. Bahkan manakala terpenuhi dari sifat-sifat munafik tersebut, maka dia munafik tulen. Kalau salah satu di antaranya dia sifat munafik saja, sampai dia meninggalkan sifat munafiknya tersebut. Disebutkan oleh Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, nomor hadis 2459 dan Muslim 58. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan juga dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat yang dimiliki seseorang. Kalau dia memilikinya, maka dia munafiqan khalisan, munafik yang tulen. Ini munafik sejati. Wa man kana fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaq, ya hatta yada'aha. Kalau dia memiliki salah satu di antaranya, maka dia tidak sampai dikatakan munafik tulen, munafik sejati. Dia hanya sebatas munafik saja sampai dia meninggalkan sifat munafik tersebut. Apa yang pertama, iza haddasa kadzaba, dan sini sudah sering kita dengar jika dia berbicara, ya dia sukanya dusta saja, ya mengelabui orang dengan kata-katanya itu. Ya, dia berbicara tapi dusta. Wa iza ahada ghadara, ini yang kedua, apabila dia membuat kesepakatan, ya dia malah khianat. Wa iza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idzal khasama fajara, dan jika dia berselisih maka dia suka berbuat curang. Ya, dia berselisih dengan seseorang, ya maksudnya konflik gitu ya, bertengkar gitu. Kemudian dia berbuat curang. Ya, berbuat curang kepada orang yang dianggap sengketa, bertengkar dan konflik dengannya. Ya. Kemudian dalam riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, min alamatil munafiq salasatun, termasuk tanda-tanda orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia enggak menepati janjinya. Wa idza tu'mina khan, jika dia diberikan amanah dia enggak mau menunaikan amanahnya, khianat dengan amanah yang diberikan. Ya. Ini 2 dalil ya ancaman atau haramnya seseorang itu berdusta. Haramnya seseorang itu berdusta.
Ya, demikian pula hadis-hadis yang kita bacakan ini bisa dilihat juga dalam kitab-kitab para ulama ya, seperti kitab Riyadhus Shalihin ya, karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, beliau membuat bab tahrimil kadzib, ya, bab haramnya berdusta. Nah, baik, kemudian bahaya yang kedua bagi orang yang suka berdusta, ini mulutnya dirobek sampai pada hari kiamat. Jadi dirinya sendiri yang merobek mulut-mulutnya sendiri. Disebutkan dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu lailata rujulaini atayani qala alladhi ra'aitahu yashukku shidquhu fakadzabu yakdzibu bil kadzib." Ya, bil kadzabati. Tuhmalu anhu hatta tablugha afaqa fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Jadi Masya Allah ya, ada dua orang malaikat ini datangi orang ini malam hari. Keduanya mereka berkata, orang ini yang engkau lihat akan merobek-robek mulutnya sendiri. Ya, akan merobek mulutnya sendiri. Ya, siapakah mereka yang merobek mulutnya sendiri? Mereka adalah orang-orang pendusta yang berdusta dengan sebuah kedustaan, kemudian lalu menyebarkan kedustaannya tersebut ke seluruh penjuru dunia. Ya, maka dia azab seperti itu sampai hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi di azabnya ini, ya, ini di alam barzakhnya. Dari mulutnya itu dirobek-robek oleh dirinya sendiri. Ya. Jadi mereka melihat merobek mulut-mulutnya sendiri. Karena mereka suka menebarkan kedustaan ya di muka bumi ini. Ya. Nah, di sini sahih ya, diriwayatkan Imam Bukhari ya, dalam nomor hadis 5767. Ya. Ini ancaman yang kedua. Ancaman yang ketiga adalah Allah akan azab dirinya. Allah akan azab dirinya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ya, di dalam hati-hati mereka itu terdapat penyakit. Kemudian fazadahumullahu marada. Allah tambah sakitnya tersebut. Ya. Jadi para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia menafsirkan penyakit di sini adalah penyakit riya. Jadi dalam hati mereka terdapat penyakit riya. Ya, dalam hati mereka terdapat penyakit munafik. Di dalam hati mereka terdapat penyakit keraguan-raguan. Nah, orang munafik itu tadi ya. Orang-orang munafik berbicara dusta, janji khianat, diberikan amanah ya berjanji ingkari, diberikan amanat dikhianat. Ya. Maka apabila terdapat penyakit ini dalam hati seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah penyakitnya itu. Ya. Allah tambah penyakitnya tersebut. Ya. Walahum adzabun alim, dan mereka ini mendapatkan azab yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebabkan mereka bima kanu yaksibun. Ya Allah. Ya, Allah azab mereka orang-orang yang sangat keras. Ya, Allah azab mereka dengan azab yang keras disebabkan mereka sering berdusta. Ya, seringnya mereka berdusta. Bukan sesekali, seringnya mereka berdusta. Sudah dicap mereka itu memang pendusta. Allah musta'an. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian ancaman yang kedua, ancaman yang keempat adalah
bagi orang yang berdusta ini terhalang dari hidayah. Terhalang dari hidayah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musriful kadzdzab." Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yahdi, ini tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang musrif, orang-orang yang melampaui batas, lagi kadzdzab, lagi pendusta. Ini surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 28. Ya. Para ulama tafsir seperti Imam Baghawi menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah innallaha la yahdi ila dinihi. Innallaha la yahdi ila dinihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ia petunjuk terhadap agamanya. Ya. Man huwa musrifun ay musyrikun. Ya, ini orang-orang yang melampaui batas, maksudnya mereka orang-orang musyrik. Ya, kadzdzab lagi pendusta terhadap Allah. Ini orang musyrik lagi pendusta. Ya, orang melampaui batas itu ya orang musyrik lagi pendusta. Ya, innallaha la yahdi man huwa musrifun musyrik kadzdzab al-muftarin. Ini suka berbohong. Ya, Allah tidak akan memberi hidayah bagi orang-orang yang melampaui batas. Ini orang-orang yang suka, seringnya berdusta. Baik. Kemudian ancaman berikutnya adalah dia mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Qutila kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun." Alladzina hum fi ghamratin sahun. Ya. Telah terbunuh, qutila maksudnya terkutuklah orang-orang yang kharrasun. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Yaitu mereka orang-orang yang terbenam dalam kebodohan. Ya. Orang-orang yang terbenam dalam kebodohan. Ya, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menukilkan pendapat Imam Qatadah rahimahullah. Dia mengatakan, "Qutila kharrasun qala Mujahid kadzdzabun." Ya, terkutuklah orang-orang yang sering berdusta atau banyaknya berdusta. Ya. Qala wa hiya mithlu allati fi Abasa, ini sama dengan yang terdapat dalam Quran surah Abasa. Ya, qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia. Angka amat sangat kekafirannya. Ya, terlalu banyak kekafirannya. Ya, terkutuklah manusia. Ini mereka orang-orang yang terlalu banyak kekafirannya. Ini sama dengan firman Allah, qutilah kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang selalu sering berdusta. Ya. Wa kharrasun alladhi yaquluna la nub'atu wa la yuqinun. Mana lain, al-kharrasun adalah orang-orang yang mereka mengatakan kami ini tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Ya. Dan mereka ini tidak beriman kepada harinya kebangkitan. Wa la yuqinun. Tidak akan beriman pada hari kebangkitan. Ini orang pendusta yang begini. Orang yang tidak mengimani hari kebangkitan, ya orang mukmin Ahlussunnah tidak seperti itu. Mereka meyakini bahwasanya semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qutila kharrasun, makna yang lainnya adalah ai lu'ina murtabun. Terkutuklah orang-orang yang murtabun, orang-orang yang bimbang, orang-orang yang ragu. Ya. Wa hakadha kana Mu'adz radhiyallahu an yaqulu fi khutbihi halaka murtabun qala Qatada kharrasun ahlul 'irrati ahlul ghirrati wadh-dhunnun. Ya, Imam Qatadah mengatakan bahwasanya kharrasun itu orang-orang yang lalai dan berburuk sangka.
Ya intinya, ikhwat sekalian, para santri yang saya muliakan, jauhilah sifat dusta. Enggak ada manfaat dari sifat berdusta. Kerugian yang besar yang akan dimiliki oleh para pendusta. Kemudian berikutnya ancaman dari Nabi SAW, orang yang berdusta ini mengantarkan dirinya ke neraka. Mengantarkan dirinya ke neraka. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa man yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban." Di sini sudah kita sering jelaskan. Berhati-hatilah kalian dari sifatnya dusta. Karena dusta ini akan membawa dirinya kepada perbuatan keburukan, kejelekan. Dan kita tahu perbuatan jelek itu akan menyeret pelakunya kepada neraka. Ya, bahkan orang yang sering berdusta, terlalu banyak dia melakukan kedustaan, dia distempel oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai orang pendusta. Ya, sebagai orang pendusta. Demikian pula ancaman lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdusta ini termasuk dosa besar. Ya, makanya berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama menjelaskan bahwasanya perbuatan itu termasuk kategori dosa besar manakala terpenuhi beberapa syarat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemudian ada bentuk ancaman neraka. Kemudian ada laknat dari Allah. Ya. Jadi terpenuhi beberapa syarat. Ada ancaman neraka, dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalilnya bahwasanya dusta ini termasuk dosa besar. Maka berhati-hatilah kita dari sifat dusta. Apalagi kita sebagai seorang dai. Ya, Nabi SAW mengatakan padahal tidak. Nabi enggak pernah melakukan itu. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan itu, tapi disandarkan kepada Nabi. Ya. Tapi mana dalil menunjukkan bahwa ini dosa besar? Disebutkan dari sahabat Abdurrahman bin Bakhr, Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu an, dari bapaknya Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salasan." Mau enggak aku kasih tahu kalian? Ada 3 dosa besar. Ada 3 dosa besar. Qalu bala ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah, tentu aku mau. Apa itu? Qala, pertama adalah isyraku billahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Isyrak ini menyekutukan Allah, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya. Insyaallah ya, agungnya berbakti kepada orang tua. Ini sampai-sampai digandengkan dengan ya isyraku billahi subhanahu wa ta'ala. Ini durhaka kepada orang tua adalah jenis dosa besar yang tingkatan yang kedua. Sama juga ya berbakti kepada kedua orang tua disandarkan dengan tauhidullah. Kalau ini syirik kemudian digandengkan dengan uququl walidain. Ya. Ini menunjukkan dosa durhaka kepada orang tua, ya, melawan orang tua, membantah orang tua. Ini termasuk tingkatan jenis dosa besar yang kedua setelah menyekutukan Allah. Kemudian wajalasa. Ya, kemudian wajalasa wa kana muttaqian faqala. Kemudian tadi kan Nabi SAW dalam keadaan berdiri ya. Kemudian Nabi SAW bersandar, artinya Nabi SAW duduk. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ala wa qaulu zur. Yang ketiga adalah orang yang suka menebarkan kerusakan. Artinya mereka berbuat dusta. Ya, merusak, melakukan kerusakan atau melakukan perkataan-perkataan palsu. Qala famadza la yukarriruha hatta qulna lailatahu sakat.
Ya, sampai-sampai kami ini beliau sampai mengulanginya kepada kami. Ya, artinya selalu Nabi SAW mengulanginya kepada kami. Ya, seandainya beliau berhenti, maka beliau akan berhenti. Tapi beliau tidak berhenti, ya. Terus diulang-ulang terus. Ini isyraku billah wa uqulul walidain, ya, wa qauluz zur. Begitu. Dan ayat lain dari sahabat Anas bin Malik, ya, beliau menyebutkan, ya, dosa-dosa besar di sisi Rasulullah beliau menyebutkan dosa-dosa besar di sisi Rasulullah SAW adalah isyraku billah wa uququl walidain, ya, wa qatlun nafsi. Ini membunuh jiwa seseorang. Ini termasuk dosa besar. Ala unabbi'ukum bi akbar kabair, mau enggak aku kasih tahu kepada kalian apa itu dosa besar? Ya, ini qauluz zur, ini suka berdusta. Ya, atau seringnya melakukan kedustaan. Seringnya melakukan kedustaan. Di Sahih Muslim nomor hadis 88. Maka berdasarkan dalil atau hadis yang kita sebutkan di atas, ya, sungguh betapa mengerikan kesudahan bagi orang-orang yang suka berdusta. Lebih-lebih kalau penyakit dusta ini menyerang para penuntut ilmu atau seorang dai yang mereka mengatasnamakan syariat padahal bukan. Mereka mengada-ngada dalam agama Allah. Ya. Nabi sudah peringatkan keras dalam masalah ini. Seorang dai mubalik, mereka menyampaikan sebuah amalan atau menyampaikan hadis disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, padahal itu bukan. Ancamannya sangat keras dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ini sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, kata Nabi, inna kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya, ya, berdusta atas nama saya ini enggak sama dengan berdusta pada orang lain. Man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas nama saya muta'ammidan, sengaja ini, faltabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mencari tempat duduknya di neraka. Ancamannya neraka. Mengerikan. Ini enggak sama berdusta, bukan berarti boleh kita dusta pada orang lain, tidak. Berdusta sama orang lain secara umum sudah kita jelaskan tadi keharamannya, ancaman-ancamannya. Ya, menakutkan. Nah, bagaimana lagi kalau dia, ya, ini berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat duduknya di neraka. Disebutkan pula dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu bersabda, la takzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas nama saya, fa innahu man kadzdzaba alayya falyalijin nar. Ini semakna. Nabi larang jangan berdusta atas nama saya. Siapa yang melakukannya, akan silahkan dia ambil tempat duduknya di neraka. Ya. Dalam hadis lain juga disebutkan, man haddasa anni hadisan wa huwa yara annahu kadzibun wa huwa ahadul kadzibin. Siapa saja yang menyampaikan sebuah hadis dariku, dia menganggap, ya, dia mengetahui bahwasanya itu bukan dari saya, ketahuilah dia itu adalah pendusta. Dia salah seorang pendusta. Ya, pendusta kelas kakap. Ya. Hadis riwayat Muslim ini sebutkan, ya, di dalam muqaddimahnya jilid pertama di halaman 8. Dan hadis ini juga dalam Tirmizi, ya, nomor hadis 2662 dan seterusnya. Tapi ini khos sekalian, ya, ancaman, ya, dusta, ancaman berdusta. Kemudian insyaallah, ya, pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan insyaallah. Ini bab tentang masih dalam kaitan dengan dusta. Ini dusta yang dibolehkan, ya,
dusta-dusta yang dibolehkan itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ya dalam kitab bab Riyadhus Shalihin ini ya beliau membuat judul bab bab bayan ma yajuzu minal kadhib ya beliau membuat bab bayani ma yajuzu minal kadhibi. Ini bab tentang penjelasan hal-hal yang diperbolehkan berdusta. Jadi hukum asalnya dusta itu haram, tapi dalam keadaan tertentu dusta itu dibolehkan. Ya, kapan dibolehkan? Nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, semoga kita berjumpa di lain waktu. Barakallahu fikum, hayakumullah. Ya, sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.